dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaf'al dzalika 'udwanan wa dhulma وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana Pak? Alhamdulillah. Ada yang anak tanyain Ustaz. Ana sering salat Jumat terlambat. Terus yang ingin saya tanyakan lagi masalah rokok nih Ustaz. Saya ingin meninggalkan rokok. Kalau dulu sering rokok kebanyakan, sekarang alhamdulillah jadi sedikit-sedikit Ustaz. Gimana caranya? Baik, permisa PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali bersama saya Rosyan Anwar dalam program Wisata Qalbu episode yang 32. Barusan kita mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara kita Bapak Bukhari mengenai kebiasaan, mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele. Lantas bagaimana sikap kita sebagai muslim? Apakah itu menjadi hal yang diremehkan atau sifat yang biasa-biasa saja atau yang perbuatan yang biasa-biasa saja? Temukan penjelasannya dalam tema jangan sepelekan sesuatu yang kecil. Tunggu penjelasannya setelah jeda yang berikut ini. Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi kaganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah.
Permisa wisata kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita atau perbuatan yang selalu diulang-ulang waktu demi waktu, tahun demi tahun, itu kita menganggap menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah uruf. Akan tetapi jika uruf ini, kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang baik, tentu saja ini menjadi sebuah kebaikan. Akan tetapi jika saja uruf kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang buruk, maka tentu saja uruf ini akan condongnya menjadi sebuah keburukan. Misal saja kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita, yang biasa-biasa terjadi, justru ini menjadi perbuatan yang biasa dinilainya oleh masyarakat kita. Di mata masyarakat kita menjadi hal yang biasa. Contoh yang sangat terkecil adalah biasanya mengenai tentang sholat Jumat. Betul. Kita telah memahami dan mengerti bahwa sholat Jumat itu menjadi hal yang wajib bagi setiap muslim laki-laki untuk menuju ke masjid. Akan tapi ironisnya adalah banyak sebagian kita, bahkan sebesar bagian kita adalah ketika melakukan sholat Jumat, ketika dikumandangkan azan, banyak di antara kita bukan mensegerakan untuk menuju ke masjid, mendengarkan khutbahnya khatib yang menyampaikan khutbah Jumat. Banyak di antara kita pergi ke mall atau pergi kemudian ke rumah makan untuk mengisi makan siang dan sebagainya. Dan banyak juga datangnya juga ketika seorang khatib itu menyampaikan khutbah yang kedua. Ini menjadi hal yang sangat buruk di mata masyarakat, di mata Islam. Bahkan juga yang lebih banyak, lebih parah lagi di antara kita, masyarakat kita adalah ketika sholat Jumat itu dia datang ketika rakaat yang kedua. Yang lebih parah lagi ketika imam itu mengucapkan salam. Inilah kebiasaan yang selalu terulang-ulang. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi ideologi, menjadi pemahaman. Banyak mengatakan kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang tidak luput dari sebuah kesalahan, manusia yang tidak luput selalu melakukan kesalahan-kesalahan dosa. Tetapi kalau kemudian ini menjadi sebuah alasan yang sangat kuat, alasan yang selalu berulang-ulang bagi diri kita, justru alasan ini menjadi sebuah membahayakan bagi kita, akan membinasakan bagi kita, baik itu secara internal bagi pribadi kita, baik itu secara eksternal masyarakat kita, keluarga kita, dampaknya tentu saja juga terhadap negara. Itulah seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak boleh kita mengatakan demikian. Yang harusnya adalah kita mengevaluasi diri kita, tidak mengulang-ulang alasan-alasan itu. Bahkan juga banyak sekali, kalau dulu di era-era dulu adalah kita selalu sebagai orang tua mengajak anak-anaknya di waktu maghrib, menyuruhnya untuk pergi ke surau, ke musola, ke masjid, sholat maghrib berjamaah, mendengarkan para pengajian-pengajian. Tetapi yang ironis sekali orang tua sekarang adalah mengatakan justru menyuruh anak-anaknya ke les privat, ke kursus-kursus dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau itu menjadi hal yang biasa, hal yang sepele, justru ini membahayakan bagi pendidikan anak, karakter anak, sehingga anak-anak kita adalah jauh dari Islam. Pemirsa, PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana sikap kita seharusnya agar kebiasaan ini, uruf ini tidak menjadi sesuatu yang membahayakan kita, tidak menjadi sesuatu yang membinasakan kita, tidak menjadi sesuatu yang dampak yang negatif bagi internal kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita adalah orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jauh dari Islam, orang-orang yang jauh berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana itu sikap kita? Ada 3 hal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sikap-sikap kita sebagai muslim agar kita tidak meremehkan sesuatu yang sepele, sehingga sepele itu adalah menjadi membahayakan kita. Tunggu jawabannya setelah jeda yang berikut ini. Madrasah abdi gentengna bala locor,
bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa wisata kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan yang buruk, al-uruf, menjadi dampak yang begitu besar pengaruhnya bagi diri kita, lingkungan, dan lain-lain. Ketika kita terlalu mengulang-ulang kebiasaan-kebiasaan itu, justru kita terhalang dengan kebaikan dan kita agak susah untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk menghidupkan berpuasa sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW itu begitu berat. Ulama kita Fudail bin Iyad mengatakan sebuah nasihat yang sungguh menggugah, sungguh menyentuh hati kita. Beliau mengatakan, jika engkau tidak sanggup untuk melakukan sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari, beliau mengatakan, sungguhnya engkau adalah orang-orang yang terhalang dari kebaikan dan juga lagi banyak dosa. Artinya apa? Ketika kita adalah orang-orang yang selalu menganggap bahwa hal yang sepele itu adalah yang biasa, dosa kecil adalah biasa, justru dosa kecil itu adalah menjadi penghalang kita menjadi kebaikan dan juga menjadi penghalang kita agak sulit kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ingin bangkit di malam hari aja agak susah. Berpuasa apa yang disunnahkan Rasulullah SAW itu sangat susah. Baik itu puasa Senin Kemis, baik itu berpuasa Aidul Bid, puasa 13, 14, 15 Hijriah, baik itu juga adalah kita melakukan puasa Daud, apalagi dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan Rasulullah SAW. Itulah nasihat yang diberikan oleh ulama kita Fudail bin Iyad yang begitu menggugah hati kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas, Rawahul Bukhari Muslim mengatakan bahwa ada seorang sahabat yang kemudian dia menegur para sahabatnya yang menganggap sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang biasa-biasa saja. Justru itu adalah sesuatu yang membahayakan, yang membinasakan. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya aduku fi a'yunikum minasy-sya'r wa kunna lana'uddu fi ahdi Rasulullah sallallahu minal mubiqat. Kata Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya aduku fi a'yunikum minasy-sya'r. Sungguhnya kalian akan melakukan sebuah perbuatan yang kalian anggap adalah hal yang biasa, yang sepele. Minasy-sya'r dianggapnya seperti rambut yang sangat tipis yang kita miliki. Wa kunna lana'uddu fi ahdi Rasulullah SAW minal mubiqat. Sahabat mengatakan, sungguhnya kami di era Rasulullah SAW bahwa menganggap perbuatan yang demikian itu adalah minal mubiqat, sesuatu yang membahayakan bagi kami, sesuatu hal itu adalah menjadi membinasakan bagi kami. Baik itu adalah kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang lain-lain. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita adalah manusia yang sangat lemah. Justru ulama mengatakan bahwa maha besar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah manusia yang sangat lemah. Justru ini adalah menjadi kekuatan besar bagi kita untuk senantiasa kita adalah istiqomah untuk bangkit dari keburukan, bangkit dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Pemirsa wisata kolbu
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan sangat yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari syariat. Kalaupun kebiasaan yang tidak menyimpang dari syariat itu hal yang biasa, hal yang diperbolehkan. Dalam kaidah usul fiqh mengatakan al-'adatu muhakkamat man damat dan tukhlifus syariah. Adat yang menjadi sebuah hukum tradisi man damat dan tukhlifus syariah. Akan tetapi kalau adat itu tidak menyimpang dari inhiraf, tidak menyimpang dari syariah, itu tidak mengapa. Misalnya kebiasaan-kebiasaan kita adalah keburukan kita atau kebiasaan yang lain tidak menyimpang di luar dari masalah ibadah, di luar dari menyikapi tentang sholat tidak selalu sholat berjamaah di masjid dan sebagainya. Itu tidak apa kalau misalnya itu tidak melanggar syariat. Tapi ini melanggar syariat. Sholat Jumatnya sudah telat, selalu masbuk, datangnya ketika khotibnya yang kedua. Yang lebih parah lagi adalah datangnya ketika imam mengucapkan salam. Begitu juga contoh yang tadi misalnya Pak Bukhari mengatakan adalah ini rokok misalnya. Walaupun ikhtilaful ulama mengatakan bahwa bermacam ragam mengatakan bahwa rokok itu hukumnya A, B, dan C dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita lihat bahwa dampak rokok itu menjadi sangat luar biasa bagi kita, bagi internal dan keluarga dan sebagainya. Kalau kemudian kita membiasakan rokok di depan anak kita, itu menjadi uruf kebiasaan yang kita bawa. Tetapi sungguhnya uruf ini ketika kita merokok di hadapan anak kita, justru uruf ini memberikan atau menjadikan karakter anak kita, atau tidak langsung kita menyuruh anak kita untuk merokok. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini yang justru agamanya melarang. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk ini harus kita hilangkan dari kita dan harus kita lenyapkan dalam hidup kita agar kita tidak terbinasa dan membahayakan. Lantas bagaimana kemudian sikap Rasulullah SAW, bagaimana kemudian tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW, arahan-arahan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita dosa-dosa yang kecil itu atau perbuatan-perbuatan yang kita anggap sepele itu tidak membahayakan, membinasakan kita, internal kita, bagi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, masyarakat kita. Bagaimana itu? Ada 3 yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah beliau mengatakan sikap seorang mukmin, bukan muslim, seorang mukmin. Rasulullah mengatakan di sini mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, An Mas'ud radhiyallahu anhu qala, innal mu'min idza tara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal. Ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa 'alayh. Wa fi riwayat al-ukhra ka'annahu qa'idun tahta al-jabal yakhafu an yaqa 'alayh. Seorang mukmin, sikap mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dari hadisnya Mas'ud, Rawahul Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, innal mu'min, sungguhnya seorang mukmin itu idza tara dunubahu, apabila dia melihat dosa-dosanya, dunubahu. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan adalah kalimatnya majmuk, ya. Dunub, dosa-dosa yang begitu banyak, dosanya banyak, dunub, bukan dzambun. Rasulullah tidak mengatakan innal mu'min idza tara dzambahu, tapi Rasulullah mengatakan innal mu'min idza tara dunubahu. Jamak, bukan mufrad, bukan tunggal. Sungguhnya seorang mukmin jika dia melihat dosa-dosanya, ka'annahu fi asli jabal, seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Atau di riwayat yang mengatakan ka'annahu qa'idun tahta jabal, seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Bagaimana kondisinya kalau kemudian kita duduk di bawah gunung? Ya khafu ayaqa 'alaih. Dan kemudian dia begitu khawatir, begitu khaif, begitu takut kalau saja kemudian gunung itu akan menimpanya. Pemirsa Wisata Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam program Wisata Qalbu. Tunggu saya dengan penjelasan selanjutnya dalam jeda berikut ini.
Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa wisata kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Rasulullah mengatakan bagaimana sikap seorang mukmin yang melihat dosa. Ya khafu yaqa alaihi. Kalau dia duduk di gunung dan dia khawatir untuk kalau gunung itu menimpanya. Yang kedua, beliau menyampaikan dalam Bilal bin Sa'ad qala la tanzur ila sigaril khati'ah, atau di riwayat lain mengatakan la tanzur ila sigari ma'siyah walakin unzur illa uzma man asaitah. Beliau mengatakan, janganlah melihat sesuatu yang kecil, itu kesalahan yang kecil atau kemaksiatan yang sangat kecil, akan tetapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan kesalahan itu. Artinya adalah ketika kita melihatlah kepada siapa kita melakukan kesalahan itu, kepada siapa kita bermaksiat, tentu saja adalah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kita adalah orang-orang yang khaif, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak akan meremehkan sesuatu yang sangat kecil atau yang kecil, dan kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi kita. Artinya kita tidak boleh melihat sesuatu maksiat itu kecil atau besarnya. Maksiat kecil, besar sama saja. Ukurannya di mata Allah Subhanahu wa taala sama saja. Yang ketiga, dalam pepatah Arab mengatakan la tahtakiranna as-sighara innal jibala minal ahsa. Pepatah Arab ini juga menggugah hati kita. La tahtakiranna as-sighara. Janganlah meremehkan sesuatu yang sangat kecil. Bisa saja sesuatu kecil itu akan memburuk, akan mengakibatkan keburukan bagi kita. Lihat bagaimana kemudian bola salju yang kemudian dia dari awalnya dia mengecil dan terus mengecil, berputar dan terus akan membesar. Jika itu yang terjadi, maka kemudian hati kita akan diluputi dengan noda-noda hitam dan kita jauh dari dia Allah Subhanahu wa taala. Innal jibala min ahsa. Sungguhnya pegunungan itu asal mulanya dari batu-batu yang kecil. Permisa wisata kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal jibala min ahsa. Suatunya sungguhnya pegunungan itu dimulai dari batu yang sangat kecil. Kalau kemudian kita melakukan dosa yang sangat kecil dan terus, akhirnya yang terjadi adalah kita tidak merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan, tidak akan merasa malu melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa malu bahkan ketika kita melanggar hal yang berkaitan dengan syariat-syariat Islam. Jadi gimana Ustaz, kelakuan saya yang tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Baik. Pemirsa wisata kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kemudian kita yang tadi Pak Bukhari lakukan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuninya? Insyaallah kalau kemudian kita mengakui itu kesalahan kita, tidak terulang-ulang lagi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, memaafkan kita, jangan terulang kembali, kecuali dosa syirik Pak Bukhari. Kalau dosa syirik itu hal yang berbeda lagi, hanya dengan ditebus dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Pemirsa wisata kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama kita mengevaluasi, jangan terulang-ulang kembali perbuatan-perbuatan kita atau kebiasaan-kebiasaan kita. Janganlah kemudian kita kembali untuk meremehkan dosa-dosa yang kecil atau meremehkan yang hal-hal yang sepele. Justru itu dampaknya begitu besar, bahkan akan membahayakan kita, bahkan juga akan membinasakan kita, baik itu pribadi, keluarga, sampai kemudian ke lingkungan kita adalah lingkungan masyarakat kita. Boleh sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada kita sehingga kita semakin lama semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafiqu mazida. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang terdahulu ya Allah, ketika kami tidak memahami, ketika kami tidak mengerti ya Allah, tapi kami berjanji Allah, kami tidak akan mengulang kebiasaan-kebiasaan kami yang selalu kebiasaan kami yang dampaknya buruk bagi kami internal dan eksternal ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami keistiqomahan ya Allah. Berikanlah kecintaan kepada kami ya Allah, sehingga kami adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepadamu, berada dalam hidayah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Wisata Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian program Wisata Kolbu episode yang ke-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.